Seharusnya rumah yang baik adalah rumah yang didiami oleh 3 generasi. Generasi kakek nenek, generasi ayah yang menjadi anak dari kakek, kemudian generasi anak yang menjadi cucu dari kakek. Jadi generasi anak dari ayah, generasi anak dari kakek. Jadi 3 generasi seharusnya. Yang kadang-kadang ada di negara tertentu, kalau sudah tua ayah ibunya tidak tahu mau dikemanakan sehingga harus dititip di panti jompo. Itu masih mending. Kadang-kadang ada yang dibuang di hutan, jadi biar dimakan binatang buas lalu tidak ada jejaknya karena sudah tidak bisa lagi dirawat. Ada juga dititip di rumah sakit untuk disuntik mati, euthanasia. Ya karena ini sudah tua rentan, tidak tahu mau bikin apa, ditemani juga ngobrol tidak nyambung. Ya sering saja buang air yang tidak beres, samalah dengan anak-anak. Jadi kembali ke anak-anak. Karena Al-Qur'an mengatakan wa man nu'ammirhu nunakishu bil khalq. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan model ciptaannya. Jadi yang tua kembali menjadi anak-anak. Makanya cara bicaranya juga seperti anak-anak, cara buang airnya juga seperti anak-anak. Daripada menyusahkan misalnya di rumah, maka biasa ada dia titip orang tuanya di rumah sakit untuk disuntik mati. Ya, daripada tersiksa katanya. Tapi ternyata informasi di Makassar ini, ya, ini sudah terjadi juga begini. Jadi anak membuang orang tuanya, sudah terjadi. Pak Wali Kota pernah sampaikan, ada di Makassar ini karena sudah tua orang tuanya, susah juga dirawat, maka dia bawa itu orang tuanya di daerah jauh, di Palopo. Dia bawa ke Palopo, dia simpan saya di situ. Coba yang tidak ada KTP, tidak ada apa. Bayangkan, ini sudah terjadi di Makassar. Ya, dia bawa dia simpan itu orang tuanya di daerah jauh. Oh, kemudian ya dia tinggalkan. Berarti sudah membuang. Ya. Nah, supaya ini tidak terjadi, maka Al-Qur'an hadir memerintahkan kepada umat manusia untuk menjaga dan merawat kedua orang tuanya. Itulah disebutkan dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana. Ada lagi ayat dalam surah Al-Isra menyebutkan wa fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Bagaimana caranya Al-Quran kita menjaga adat bicara kepada ayah ibu yang sudah tua. Bukan hanya yang sudah tua, ayah ibu kita, orang tua kita. Al-Quran memerintahkan jangan berkata ah, jangan berkata ah, apalagi membentaknya, dan katakan bicara kepada mereka dengan bicara yang baik, yang mulia. Qul lahumā qawlan karīmā, bicara yang mulia, yang berakhlak, yang enak didengar. Wakhfid lahumā janāhadh dhulli minar rahmah. Wakhfid lahumā, rendahkan. Wakhfid lahumā, di hadapan keduanya, minadh dhulli. Minadh dhulli itu artinya kehinaanmu. Jadi sekalipun Pak Camat anaknya, camatnya jangan dibawa ke depan orang tua. Itu maksudnya. Wakhfid lahumā janāhadh dhulli. Kalau dia wali kota, jangan bawa wali kotanya ke depan orang tua. Kalau dia presiden, jangan bawa jabatannya di hadapan keduanya. Wakhfid lahumā janāhadh dhulli minar rahmah.
karena didasari pada kasih sayang, pada rasa cinta. Ya, itu luar biasa ajaran Islam.